Ya, malam hari ini kita bertemu lagi dalam senam tungikung. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan di komputer, tiba-tiba hang ya. Eh, kita akan senam dahulu, nanti baru kita masuk ke materi ya. Jadi hari ini kita langsung melakukan senam saja, yaitu dengan senam jinjit, senam menggayung tangan, kemudian senam tungikungnya. Saya akan bukakan dahulu musiknya. Sosium Rudi udah masuk belum nih? Oh, belum ada. Oke, kita mulai ya. Kita latihan senam. 翻过千座山，后为寻一个梦，越过 Jadi 万 biasanya 条 kita 水， akan melakukan 哦， senam jinjit. 为人一盏灯，寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照 Oke, kita 亮 mulai ya. 每个 Kita lakukan 美 senam dulu 梦。 dengan senam 怀 jinjit. 里着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏 Nggak 心 ada videonya, Intan. Ya, ya, ada. 沐浴百年春风， Terapkan dengan senam jinjit. 凝聚世上真情，把爱化成彩虹。 Ini adalah satu senam pemanasan, di mana bagus untuk kondisi jantung kita ya. 山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风。
Oke. Kita lanjut dengan senam kedua dengan senam mengayun tangan. DJ Sunny. Senam mengayun tangan ini sangat bermanfaat ya untuk kondisi bagian jantung, bagian dada kita, bagian paru-paru kita, usus tulang kita juga menyangkut ke bagian payudara. Dengan kita mengayun tangan ini, kita akan melakukan pembukaan bagian kita, di atas kita. Jadi bagian kanan kiri kita menjadi lancar.
Bila silakan rapatkan kedua telapak kaki. Kita mulai dengan senam tungtung. Kita buka selebar pundak. Kemudian telapak kaki kita masukkan sedikit ke dalam. Lutut diturunkan. Telapak tangan kiri ditaruh di bawah pusar. Telapak tangan kanan di atas pusar. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Bagi yang ada darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan ke bawah, menghadap telapak tangan kiri. Khusus yang darah tinggi. Bagi yang darah rendah ataupun normal, telapak tangan kanan tetap menghadap ke atas. Gerakan ini adalah untuk membuka pintu San Chiao kita. Chiao bawah, Chiao tengah, dan Chiao atas. Dengan terbukanya San Chiao kita, energi bagian Denmai menjadi lancar menuju ke Tumai atau dari San Chiao menuju Wai Chiao. Wai Chiao adalah sepanjang tulang punggung kita sampai ke tulang ekor dan akan bersirkulasi lagi ke depan ke San Chiao lalu balik lagi ke Wai Chiao. Inilah yang dikatakan Denmai sama Tumai menjadi lancar atau Yin sama Yang lancar. Gerakan basic ini sangat kuat untuk menyehatkan tubuh kita. Dengan lancarnya San Chiao, maka Wai Chiao kita menjadi lancar. San Chiao dan Wai Chiao lancar, maka tubuh kita menjadi sehat. Rilekskan seluruh tubuh kita, pejamkan mata kita, kedua telapak tangan rileks saja, ujung lidah jangan lupa diletakkan di langit-langit. Kita gunakan 4 kekuatan di dalam diri kita. Kekuatan pertama adalah kekuatan tubuh. Dengan postur sisi cancuang, membuka pintu San Chiao, hingga energi dari San Chiao menuju Wai Chiao, dari Wai Chiao ke San Chiao menjadi lancar. Kekuatan kedua, kita menggunakan kekuatan suara. Yang diputarkan adalah musik dari San San Chiu Liu Payao. Getaran musik dari San San Chiu Liu Payao membantu membuka seluruh sel-sel kita yang berada di paru-paru, di tantien, di bawah tulang rusuk, diafragma kita, di pusat, di tenggorokan sampai kepala, dan limfa dan cerna. Kekuatan ketiga, kita visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari di antara kedua telapak tangan kita. Ada 2 cahaya warna putih terang menyinari di depan pusar kita yang akan melancarkan San Chiao kita. Kekuatan keempat, kita katakan kepada seluruh sel-sel yang berada di San Chiao kita menjadi seimbang, melancar energinya, darah menjadi lancar,
semua organ-organ yang terkait di Sanjiao menjadi sehat dan kuat, sehingga energi berjalan lancar menuju Wajah. Ucapkan terima kasih kepada seluruh sel-sel yang berada di Sanjiao kita. Tersenyumlah kepada Sanjiao kita. Kita akan merasakan begitu besar getaran energinya mengalir di seluruh tubuh kita. Perlahan-lahan kita pindahkan telapak tangan kita menuju ginjal kita. Kita perkuat kedua ginjal kita, telapak tangan kita menyinari bagian sisi mingmen dan kedua ginjal kita. Kita arahkan ke belakang. Jangan lupa ujung lidah melekat di langit. Visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari mingmen kita, memperkuat kedua ginjal kita menjadi sehat dan kuat, energi dan darah lancar. Berdoa pada kedua ginjal kita, ucapkan terima kasih ginjal. Terima kasih ginjal. Terima kasih. Kamu telah membantu saya setiap hari beraktivitas dengan sehat dan normal. Senyum pada kedua ginjal kita dan rasakan kasih sayang kita pada kedua ginjal kita sambil mengucapkan terima kasih, kamu sehat dan kuat. Kamu bekerja dengan sehat dan normal. Semua sel-sel bekerja sehat dan normal. Perlahan, saya pindahkan ke arah jantung.
jantung. Tangan kiri lebih dekat ke jantung, tapi ujung jarinya jangan melampaui garis kuping susu. Jadi berada di luar, berjarak 5 sampai 10 cm sebelah kiri. Tangan kanan berjarak 30 sampai 40 cm mengarah ke jantung, telapak tangan kanan kita. Ujung-ujung jarinya mengarah ke arah jantung, berjarak 30 sampai 40 cm. Rasakan getaran energinya di jantung dan ucapkan terima kasih kepada jantung sambil tersenyum. Ucapkan terima kasih jantung, kamu telah membantu beraktivitas saya setiap hari dengan sehat dan normal. Ucapkan terima kasih kepada jantung kita. Terima kasih jantung, kamu telah membantu saya setiap hari beraktivitas dengan sehat dan normal. Terima kasih. Kamu sehat, normal, kuat. Perlahan telapak tangan kita buka lebar. Kita luruskan telapak tangan kita buka dada kita dan telapak tangan kita selebar-lebarnya seperti mendorong tembok. Tangan dikeluarkan, kaki bas-baskan, bersihkan paru-paru kita. Bersihkan paru-paru kita. Bayangkan cahaya sinar putih terang di kedua telapak tangan kita, membersihkan paru-paru kita. Seluruh sel-sel paru-paru kita menjadi sehat dan normal.
semua organ-organ yang berada di bagian dada menjadi sehat dan normal. Seluruh sel-sel bekerja sehat dan normal. Cepat. Bayangkan seluruh kotoran keluar semua. Kita bersihkan. Paru-paru kita menjadi cerah. Seluruh sel-sel organ di dada, jantung, dan yang lainnya semua sehat dan normal. Cepat. Perlahan-lahan kita tarik ke atas energinya. Kita tekan, arahkan turun ke bawah. Satukan, depan, bagian perut kita. Tahan sebentar, kita rasakan seperti dipegang bola. Baru kita tekan, masukkan ke dalam tangki. Tangan kiri tutup dengan bawah. Kita bacakan afirmasi. 清除的速度得到能量方向不专长空，清除的速度得到能量方向不专长空，清除的速度得到能量方向不专长空，339685。339685. Kita bersihkan semua polusi dari tubuh kita. Kita lancarkan semua saluran energi kita. Energi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, dan energi bersirkulasi dengan lancar. 好，很好。非常baik, sangat baik, luar biasa baik. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan terima kasih atas berkat kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga bisa beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih pada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, membimbing kita. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada guru besar kita, Grandmaster Profesor Dr. Koji yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya kepada kita, membimbing kita dalam latihan. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat semua yang aktif mengikuti pelatihan setiap hari Kamis ini. Bagi teman-teman yang tidak hadir dalam kondisi kurang sehat, semoga energi yang kita lakukan tadi juga membantu mereka untuk menyeimbangkan kembali energi di dalam selnya. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri yang semangat, bermotivasi, disiplin, melakukan latihan ini setiap hari ataupun setiap hari Kamis. Semoga tubuh ini menjadi kekuatan, fondasi untuk spiritual kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sun
Oke, hari ini saya percepat dalam senam karena nanti selanjutnya akan dibawakan oleh Dokter Gunadi dalam sesi yang lain. Silakan Dokter Gunadi. Malam Dok. Iya, malam Pak Hilman. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya dapat tugas dari Lausa Hilman untuk membawakan materi yang terkait dengan kesehatan. Dan saya membawakan, bentar ya. Saya membawakan, langsung saya nggak bisa share screen. Langsung. Ya teman-teman. Nah, topik hari ini saya bawakan tentang puasa. Lalu kayaknya yang satunya deh. Saya ada dua yang untuk tayangkan, nama saya yang satunya yang dijadikan co-host, bukan yang ini. Bentar Dok, saya ini. Oke Dok. Iya bisa. Oke. Nah jadi karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, terutama untuk teman-teman yang Muslim. Jadi saya membawakan materi ini. Ya sebetulnya dulu pernah juga dibawakan, tapi nggak ada salahnya kita ulang, gitu ya. Jadi puasa itu sebetulnya sudah ada di berbagai macam ritual-ritual ya, baik agama ataupun kesehatan. Nah, jadi yang kita lihat sebetulnya ini lebih ke ritual puasa dalam konteks ke kesehatan. Walaupun itu ada di agama apapun setahu saya ada ya, nggak hanya di Islam, tapi di Kristen, di Buddha itu semua juga ada, semua dengan filosofinya masing-masing. Tapi yang kita lihat adalah dalam konteks bagaimana ini efeknya terhadap kesehatan dan fenomena apa yang bisa kita lihat dari berpuasa ini. Yang kita tahu kalau puasa yang standar itu kurang lebih sekitar 12 jam. Ya, ada sahur dan nanti ada berbuka di maghrib gitu ya. Jadi kurang lebih 12 jam. Nah, puasa yang Islam itu tidak makan dan tidak minum. Saya tidak memfokuskan ke sana, tapi saya melihat dari sudut yang berbeda dari kesehatannya gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita berpuasa, sebetulnya ada hal yang di dalam badan kita berubah gitu. Ya, terutama ketika puasanya itu panjang. Nah, kalau puasa di gambar ini, puasa yang teman-teman yang Muslim adakan adalah puasa yang kurang lebih 12 jam gitu ya. Jadi apa yang didapat ketika berpuasa 12 jam, makanan-makanan yang dimakan karena tidak ditambahkan lagi ketika masa sahur sudah habis dan tidak makan tidak minum sampai kurang lebih 12 jam, artinya semua makanan dan minuman yang dimakan sewaktu sahur itu akan dibakar menjadi kalori gitu ya, untuk kita hidup, untuk kita punya energi, bernafas, punya tenaga untuk bekerja begitu ya. Dan otomatis karena kita nggak ada ngemilnya, lalu ada makanan yang di-skip
gitu ya. Jadi tidak ada makan siang dan makan sore gitu ya. Sehingga otomatis pencernaan kita itu punya masa untuk beristirahat sejenak gitu ya. Ketika makanan-makanan yang sahur sudah selesai dicerna, ya kurang lebih organ-organ pencernaan kita itu seolah-olah resting, beristirahat karena tidak ada makanan di sana. Walaupun istirahat itu bukan berarti diam ya, dia tetap saja sebetulnya bermetabolisme tapi dalam jumlah yang minimal gitu ya. Nah, di saat kondisi seperti itu, ternyata badan kita melakukan suatu proses, yaitu proses penyembuhan. Jadi ketika badan kita tidak sibuk dengan mengolah makanan, ternyata badan kita melakukan self healing gitu ya. Dan growth hormone sebagai salah satu kunci bagaimana badan kita melakukan regenerasi juga mulai dibentuk gitu, dan itu hanya terjadi ketika puasa minimal sudah 12 jam gitu ya. Dan kalau teman-teman cermati, kalau maksudnya teman-teman yang muslim ya, yang Islam, cara sahur dan bukanya itu benar, biasanya orang-orang yang punya diabetes itu malah menjadi bagus gula darahnya gitu ya. Nah, tapi ada hal lain bahwa ada puasa-puasa secara kesehatan yang enggak 12 jam, lebih panjang ya, ada yang 14 jam, ada yang 16 jam, 18 jam, bahkan sampai ke 48 jam, artinya 2 hari berturut-turut. Nah, yang dimaksud di sini sebetulnya bukan puasa, tidak makan, tidak minum, kalau yang sudah puasa panjang begini, tapi tidak makan artinya tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalori, tapi masih mengkonsumsi cairan. Artinya boleh minum air putih, boleh minum teh, asal teh tawar, bahkan kopi pun boleh. Ya, asal kopi pahit, tidak ditambahkan gula, tidak ditambahkan creamer, tidak ditambahkan susu, itu boleh. Pokoknya semua yang tidak mengandung kalori, itu boleh dikonsumsi. Ini dalam konteks kalau puasa lama dan untuk kesehatan. Nah, apa fenomena apa yang terjadi di situ, ketika puasanya lebih dari 12 jam, kalau 14 jam, itu, eee, kemungkinan semua semua sumber-sumber makanan kita itu sudah habis dicerna, gitu ya. Jadi badan kita tidak mendapatkan tambahan kalori dari luar, yang dimakan itu sudah habis dikonsumsi, ya, sudah dibuat menjadi energi sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan. Di saat seperti itu, growth hormone atau hormon pertumbuhan, jadi hormon pertumbuhan ini sebetulnya hormon yang banyak ada di anak-anak, ya, dari dari bayi di dalam kandungan itu ada growth hormone supaya dia bisa bertumbuh kan, ya, dari bayi kecil di dalam kandungan dia, melakukan proses embriologi, membentuk tangan, mata, dan sebagainya. Nah, sampai bayi itu dilahirkan, kalau teman-teman perhatikan bayi baru lahir itu pertumbuhannya lumayan cepat gitu ya, dari bayi lahir 3,5 kilo dalam 1 bulan bisa nambahnya sekilo gitu ya, 30%. Itu karena growth hormonnya amat sangat maksimal karena dia membutuhkan untuk pertumbuhan gitu. Seiring kita bertambah umur, bertambah usia, growth hormone itu secara kadar menurun. Karena badan kita tidak membutuhkan lagi untuk tumbuh, tapi growth hormone ini dibutuhkan untuk regenerasi sel. Jadi ketika kita tidur, growth hormone itu akan naik tinggi supaya kita bisa mengganti sel yang rusak dengan sel yang baru. Itu sebetulnya pakemnya. Tapi ketika kita berpuasa ternyata ada fenomena yang sama dengan sewaktu kita tidur malam gitu ya. Tidur malam akan meningkatkan growth hormone dan ketika kita berpuasa panjang growth hormone itu juga akan timbul tinggi. Kenapa? Karena di saat itulah, eee, badan kita bermetabolisme untuk mempertahankan hidup gitu ya. Nah, ketika berpuasa 16 jam yang terjadi adalah pembakaran lemak, yaitu otomatis kenapa? Karena dari semua sumber makanan kita karbohidrat, protein, dan lemak ya, karbohidrat itu nasi, mie, kue, protein itu daging-daging, telur, tahu, tempe itu protein, lalu lemak itu ya, gaji-gaji, lemak, santan gitu ya. Mhm, ketika ketika kita tidak makan puasa berarti
karbohidrat dan protein yang pertama kali diolah sama badan, jadi badan kita punya pakem, teman-teman semua, eee, kalau ada karbohidrat, jadi kalau kita makan nasi, lalu kita makan daging, protein, lalu ada lemaknya, ada minyaknya, yang pertama kali diolah sama badan, yang pertama kali dipakai oleh badan itu pasti karbohidrat. Kita nggak bisa atur itu, ya, nggak bisa atur itu. Jadi kalau, seseorang makan pasti yang diolah duluan tuh karbohidratnya, setelah itu protein, dan yang paling terakhir lemak. Nah, otomatis ketika kita berpuasa lama, eee karbohidrat jadi energi dari nasi sudah habis, lalu energi dari protein dari daging-daging sudah habis, yang paling lambat dipakai itu pasti yang lemak gitu. Nah, dari situlah, kalau teman-teman lihat di sini yang 16 jam, ya, yang 16 jam tuh, yang 16 hours, itu tulisannya body is ramping up fat burning. Jadi artinya di saat itu yang dilakukan adalah pembakaran lemak. Makanya ketika orang-orang yang rutin melakukan puasa, contohnya intermittent fasting gitu ya, itu jadi kurus karena lemaknya dibakar. Makanan-makanan dari nasi dan lain-lain sudah habis terpakai oleh badan, yang tersisa adalah yang dari lemak, dan itu yang akan dipakai sehingga badannya menjadi kurus gitu, ya. Nah, tapi harus hati-hati orang-orang yang melakukan intermittent fasting dengan cara yang salah, artinya dengan apa yang selama ini ada di masyarakat, puasa 16 jam, 18 jam intermittent fasting, tapi setelah itu ada jendela makan, boleh makan apapun, sebanyak apapun. Itu, malah akan membuat badan kita menjadi lebih bermasalah nantinya. Contohnya akan timbul batu empedu, gitu ya. Lalu yang kedua, eee, orangnya memang menjadi kurus, tapi lemaknya ikut berkurang karena dibakar, dan yang pertama kali dibakar bukan lemak yang ada di perut, tapi lemak yang ada di otot. Eee, itu yang membuat intermittent fasting yang salah, orangnya malah menjadi krempeng tapi karena ototnya mengecil, gitu ya. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Nah, makin panjang kita berpuasa jamnya, 16 jam, itu growth hormone makin tinggi lagi, gitu ya. Dan kalau 24 jam, di sini terjadi mekanisme yang namanya autofagi. Autofagi itu, sel memakan sel yang lain, ya. Jadi sel di badan kita akan memakan sel sel yang lain. Syaratnya apa? Sel yang sehat akan memakan sel yang jelek, gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika badan kita tidak kemasukan makanan dari luar, artinya badan kita tuh selnya kelaparan. Dan sewaktu selnya kelaparan, mereka harus bertahan hidup. Bertahan hidup caranya bagaimana? Mereka akan melakukan proses yang namanya autofagi, atau sel akan memakan sel. Mereka akan melihat sel mana yang jelek, yang rusak, dan itu akan mereka hancurkan, gitu. Kenapa? Ya karena kalau sel yang rusak malah mengambil energi besar, gitu. Karena dia perlu untuk self healing, selnya harus diperbaiki dan itu memakan energi. Makanya badan melakukan bersih-bersih, mereka membuang sel-sel yang sakit, supaya yang bertahan, yang mendapatkan makanan adalah sel-sel yang sehat, itu namanya autofagi. Dan fenomena ini banyak dipakai sekarang oleh para praktisi kesehatan untuk membimbing klien-kliennya di dalam mengobati penyakit-penyakit kronis, gitu, ya. Ada lagi yang 36, 48 jam, itu biasanya harus dalam pengawasan dokter. Karena bukan puasa biasa, yang pasti saya harus menekankan kalau puasa yang di atas 24 jam, mulai dari 18 jam ke atas, itu tidak boleh, puasa tidak minum, ya. Karena badan kita tidak boleh, kekurangan cairan, itu yang paling utama. Ketika badan kita kekurangan cairan di tingkat sel, terjadi dehidrasi sel, itu akan mengganggu seluruh sistem, mengganggu denyut jantung, mengganggu kesadaran, dan lain-lain. Jadi puasa yang ini bukan puasa seperti layaknya, saudara-saudara kita yang muslim dalam melakukan puasa, ya. Mereka 12 jam, berpuasa, betul-betul tidak makan dan tidak minum, tapi puasa yang di atas 18 jam ke atas itu tidak bisa. Itu harus ada minum, gitu ya. Nah, kita lihat yang bahasa Indonesianya. Jadi dalam 12 jam, itu terjadi fenomena-fenomena yang tadi saya sempat ceritakan, jadi makanan selesai dicerna, sehingga kita tidak perlu, jadi ada sempat istirahat si pencernaan itu, lalu
ada fenomena tubuh mulai menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya, walaupun makin panjang puasa makin makin kuat efek self healing-nya. Lalu hormon pertumbuhannya jadi meningkat dan akan meningkat seiring dengan berapa jam kita berpuasa ya, makin tinggi kita berpuasa makin, eee, tinggi hormon pertumbuhan itu mulai keluar gitu ya. Puasa untuk kesehatan ini yang dengan minum, yang terlama adalah 72 jam, ya, sampai 3 hari, ya. Tapi syaratnya harus ada minum, tapi tidak makan. Nah, terus gula darah akan mulai bergerak ke arah normal dengan catatan cara berpuasanya benar. Artinya, makanan-makanan yang lengkap dan banyak itu harus di waktu sahur, di waktu makan pagi. Sewaktu buka, itu tidak boleh makan makanan yang banyak. Itu syaratnya puasa ini akan menyehatkan. Dan sejauh yang saya tahu kalau saya diskusi dengan teman-teman, yang muslim memang begitu ceritaannya. Jadi makannya cukup dengan air putih dulu, lalu makan dengan 3 butir korma. Nah, 3 butir korma ini pun menjadi perdebatan. Karena yang dimaksud adalah kurma segar, bukan kurma curah, kurma manisan. Indonesia tidak endemis untuk tanaman kurma, sehingga agak menyulitkan. Dan kalau tanaman kurma segar, itu ada batas expired, ya. Saya pernah karena saya juga penyuka kurma, dan pernah juga makan kurma yang segar, itu memang jarang ada di supermarket karena memang juga tumbuhannya tidak tumbuh di Indonesia. Tapi kalau kurma yang segar itu ada batas waktunya, 2 minggu gitu, itu busuk gitu. Nah, kurma-kurma yang ada di Indonesia rata-rata kurma-kurma manisan, sehingga kaidah-kaidah kesehatannya, nggak tepat gitu ya, karena yang dimakan adalah manisan artinya dicampur gula, untuk apa itu? Salah satunya sebagai pengawet, jadi kurmanya lebih tahan lama, bisa sekian bulan dia bertahan, gitu ya. Nah ini kalau 14 jam yang tadi, tubuh mulai menggunakan cadangan lemak sebagai energi, jadi mulai-mulai, apa tuh, karbohidrat dan protein yang dimakan sudah mulai habis dipakai, yang tersisa adalah lemak, dan hormon pertumbuhannya naik drastis, gitu ya. Nah, ketika kita berpuasa, fenomena di Indonesia adalah pengalaman saya selama saya sudah lebih dari 25 tahun praktek sebagai dokter, eee, ketika bulan puasa seperti ini, di minggu pertama itu Eee, kunjungan kunjungan orang yang berobat itu biasa-biasa gitu ya. Tapi menjelang masuk ke minggu kedua, artinya sudah 7, 10 hari berpuasa, itu secara statistik mulai berdatangan pasien-pasien yang mengeluh di pencernaan ya, nyeri lambung, mual, muntah, diare gitu ya. Kenapa? Ya yang tadi itu, jadi kita tidak terbiasa dengan makan makanan yang banyak. Dan saya perhatikan ada fenomena menarik untuk kultur masyarakat Indonesia, ketika sudah masuk bulan suci Ramadan ini, ketika berbuka mereka makan lebih mewah, lebih banyak, lebih beragam daripada sehari-harinya, gitu. Dan itu dilakukannya justru waktu buka, bukan waktu sahur, gitu ya. Tapi secara kedokteran harusnya yang makanan lengkap dan banyak dan kalau boleh dibilang yang mewah itu harusnya waktu sahur. Karena di saat itu kita membutuhkan semua komponen makanan ini untuk menunjang aktivitas kita sepanjang hari. Dan sewaktu berbuka, itu justru harus makan secukupnya. Karena setelah itu kita akan tidur, beristirahat. Jadi justru organ pencernaan kita bukan disuruh kerja semalaman, tapi harusnya melanjutkan sesi istirahat yang dari puasa itu, gitu. Jadi bekerjanya ringan, makannya tidak perlu terlalu banyak. Jadi kebalik, ya, artinya terbalik dengan kaidah kesehatan. Eee, Kalau untuk kaidah aturan-aturan secara kitab sucinya mungkin teman-teman di sini yang lebih paham mohon saya dikoreksi ya. Tapi yang saya tahu, itu tadi. Ya jadi makanannya nggak perlu terlalu banyak, 3 butir kurma itu sudah cukup, tapi dengan syarat kurmanya kurma segar itu, gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah yang di gambar yang pH 1 sampai 3 yang ini nih. Nah itu stomak itu ceritanya tentang lambung, kalau teman-teman perhatikan pH paling kecil, pH paling asam itu ada di lambung dibandingkan dengan pH atau, keasaman di seluruh
organ kita ya, yaitu yang di mulut pH-nya 5 sampai 7. Ini yang sebelah kanan atas ini usus besar, small intestine itu pH-nya 6 sampai 7,5. Lalu di usus, besar yang di bawah pH-nya 5 sampai 7. Tapi yang paling kecil 1 sampai 3 itu di lambung. Dalam arti lambung adalah pemegang rekor pH paling asam di seluruh tubuh kita, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa pencernaan kita itu mulai dari mulut sampai ke anus itu mirip seperti suatu pipa, ya, seperti pipa, nyambung gitu ya, dan masing-masing terbuka dengan udara luar, dengan dunia luar. Mulut kita itu, terbuka gitu ya, bisa memasukkan sesuatu dari luar, makanan, minuman. Lalu anus kita juga terbuka untuk mengeluarkan kotoran. Jadi kalau lihat gambar yang di kiri itu seolah-olah kalau misalnya kita betot gitu, kita tarik itu jadi satu saluran yang lurus, itu kayak pipa gitu, di atas berlubang dari mulut, di bawah berlubang dari anus. Nah, itu masing-masing punya mekanisme sendiri-sendiri ya, yang di atas, yang di mulut itu mengunyah gitu ya, dan teman-teman perlu tahu bahwa proses pencernaan itu dimulai dari sewaktu makanan masuk ke dalam mulut. Jadi jumlah kita mengunyah itu ada aturannya, ya. Orang-orang yang mengunyahnya cepat, jadi makannya kayak, kadang-kadang kita bercanda kan, "Ah, lu mah kalau makan kayaknya nggak dikunyah langsung ditelan," gitu ya. Ngunyahnya baru 3 4 kali udah ditelan. Artinya makanan yang masuk ke dalam lambung itu masih dalam keadaan besar dan kasar. Sehingga, terkadang ketika dari lambung masuk ke usus 12 jari, lalu masuk ke usus halus, itu komponen makanannya masih besar-besar ya, karena belum dikunyah dengan halus, enzim-enzim yang di mulut itu belum mencampur semua makanan-makanan itu dengan enzim-enzim yang cukup, sudah kita telan. Nah, itu menjadikan cikal bakal penyakit sebetulnya, ya. Bisa jadi autoimun, bisa jadi GERD, dan lain-lain, gitu ya. Pemilihan-pemilihan minum juga sama. Ketika kita banyak minum air-air alkali, dengan cara yang salah, itu juga menyebabkan gangguan lambung, ya. Air alkali atau air pH tinggi itu tidak cocok dimakan berbarengan dengan makanan, ya. Kenapa? Yang tadi itu, kalau teman-teman lihat ini ada gambarnya lagi yang di sebelah kanan, coba perhatikan lambung itu pH-nya harus 1 sampai 3. Sedangkan kita minum dengan air yang pH katanya sehat, pH-nya 8 apa 9. Gimana caranya bahwa air pH begitu, bisa bagus untuk kesehatan kita loh, orang di lambung aja pH-nya harus 1 sampai 3 gitu ya. Nah, pH 1 sampai 3 kalau tercapai artinya pencernaan kita bagus ya, bisa berjalan dengan normal. Tapi, banyak orang sakit lambung yang tadi saya ngomong, ketika sudah minggu kedua, minggu ketiga, nah itu yang sakit lambung banyak tuh, sakit mah pasti kami harus menyediakan obat-obat, terkait pencernaan itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang bukan bulan puasa, ya. Nah, kenapa? Karena lambungnya bermasalah, nyeri. Kenapa bisa nyeri? Karena pH 1 sampai 3 itu ketika mukosa lambung kita, bermasalah, itu, iritasi dan salah satu obatnya biasanya dikasih antasid, ya, supaya pH-nya naik. pH-nya naik, dengan pH naik nggak asem, keluhannya menjadi hilang. Keluhannya menjadi hilang, tapi menyebabkan penyakit baru sebetulnya, gitu ya. Salah satunya adalah GERD dan autoimun. Nah, ini sih sebetulnya saya hanya mengambil, jadi ini bukan kata saya teman-teman, saya disclaimer dulu, karena saya tidak mendiskreditkan suatu obat, tapi kan merek ini sudah amat sangat sering di keseharian kita, iklan-iklan sudah banyak, dan kita dibombardir dengan iklan ini waktu bulan puasa, ya. Tapi ada, eee, 2 artikel yang justru ya seolah-olah semacam kritik lah, bahwa kenapa kok masyarakat Indonesia mendahulukan obat-obatan ini ketimbang memperbaiki, cara berpuasanya gitu ya. Salah satunya ini tulisan dari Dahlan Iskan yang ini ya, jadi yang tulisan kecil-kecil ini nanti teman-teman bisa cari linknya, judulnya eee, ini sih cara-cara bagaimana asam lambung kita bekerja ya. Ini juga 2 iklan yang saya maksud tadi ya, bagaimana mereka mengkritik bahwa
iklan Ramadan ini harus waras gitu ya, jangan menyesatkan lah kasarnya. Tapi dibilang menyesatkan mungkin, agak susah ngomong ya, tapi intinya gini loh, kalau teman-teman setiap kali bulan puasa selalu mengandalkan obat, untuk lambung, berarti ada sesuatu yang teman-teman perhatikan bahwa cara puasanya pasti salah ya, atau cara lifestyle kehidupan sebelum berpuasa itu salah. Sehingga ketika masuk ke dalam bulan Ramadan mengalami masalah gitu ya, sebetulnya penekanannya ada di situ. Dan salah satu yang paling sering saya perhatikan, justru di bulan puasa ini banyak orang malah lebih cepat marah ya, mungkin karena gula darahnya mulai turun, sudah lapar puasa 12 jam, terutama di menjelang-menjelang jam-jam buka di mana orang berlalu lalang untuk segera pulang ke rumah. Segera segera mampir ke restoran. Nah, disitulah kesabaran kita itu diuji, gitu ya. Padahal tanpa mereka sadari, itu memang memang sesuatu hal yang sudah di apa ya, diperintahkan bahwa ini adalah bulan di mana kita harus menahan hawa nafsu termasuk emosi kita. Kenapa? Karena, Nabi sudah tahu bahwa ketika gula darah kita turun, kita ini lebih iritatif, lebih cepat tersinggung, lebih cepat emosi, lebih cepat meledak untuk sesuatu hal yang mungkin sebetulnya nggak perlu gitu ya, dan itu banyak di jalan ya, dan saya mudah-mudahan di komunitas Tung Ikung ini teman-teman sudah lebih mengerti, sehingga ketika ada sesuatu yang mengaduk-ngaduk emosi kita, terutama di bulan Ramadan, itu lebih mengerti, harus ditahan karena memang kita sedang diuji di situ, gitu ya. Dengan gula darah yang turun, perut lapar, keroncongan, jalanan macet karena semua berbondong-bondong ke satu tujuan gitu ya untuk segera berbuka. Nah itu semua, harus ditahan gitu ya. Kenapa? Ini emosi marah merangsang pengeluaran asam lambung, bisa menyebabkan GERD dan akhirnya luka ya, luka di lambung ya. Nah, paling gampang adalah setiap orang berpikir untuk merubah dunia ya. Kita bisa komen-komen di jalan, ini nggak beres, itu nggak beres, ini ngelanggar, itu ngelanggar, ini seenaknya. Tapi mungkin tanpa kita sadari kitalah yang melakukan itu semua juga gitu ya, mengganggu orang lain. Jadi setiap orang berpikir untuk merubah dunia, tetapi tidak seorang pun berpikir untuk merubah dirinya sendiri ya. Jadi saya harapkan terutama untuk teman-teman yang akan menjalankan ibadah puasa, coba perhatikan jika selalu bermasalah setiap kali bulan puasa, cek and recheck bagaimana cara Anda sahur, bagaimana pemilihan makanan waktu berbuka, bagaimana Anda mengelola emosi-emosi Anda sewaktu berpuasa. Nah, itu menjadi hal yang penting gitu ya, sehingga mudah-mudahan di puasa tahun ini nggak perlu ditemani oleh obat-obat untuk lambung, gitu ya. Paling ini yang dari saya. Nanti untuk yang berikutnya mungkin saya tentang ini, tentang diabetes dan liku-likunya gitu ya. Hari ini sih mungkin cukup di situ, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin menambahkan, ingin mengkoreksi silahkan. Silakan sahabat-sahabat semua. Ibu Dewi, ada mau bertanya? Silakan Ibu Dewi. Mau bertanya, Dok? Ya silahkan Pak. Pak Usman, Pak Sidik. Ya silakan Pak. Ya, tadi dokter mengatakan bahwa ketika mudah marah berarti gula darah turun. Jadi apa memang efeknya seperti itu, Dok? Ketika sering orang marah biasanya kan naik hipertensi kah atau bagaimana? Rata-rata biasa saya perhatikan itu orang-orang ketika mudah marah rata-rata itu tekanannya naik. Berhubung Ya. dengan gula darah memang pemicunya memang seperti itu, Dok, ketika orang sering marah berarti gula darahnya turun gitu. Enggak Pak, tidak berkorelasi langsung seperti itu, tapi artinya gini, fenomena berpuasa itu berarti gula darah kita turun. Ya, waktu sahur gula darah itu naik, Pak. Waktu sahur gula darah kita naik kenapa? Karena kita memasukkan makanan, ya. Dan kalau misalnya orangnya normal, tidak punya diabetes, berarti ketika kita makan sewaktu sahur, lalu gula darahnya naik, itu kan normal. Tapi
badan kita tuh sudah punya sistem bahwa dalam 2 jam gula darah ini akan dibalikan ke level normal dengan adanya hormon insulin yang dikeluarkan oleh pankreas gitu, Pak. Itu normalnya. Dan setelah itu sepanjang hari kita akan ada dalam kondisi gula darah yang relatif stabil gitu. Tapi karena sedang berpuasa artinya ada makanan yang di-skip kan, Pak. Makan siangnya enggak gitu. Artinya gula darah ini kan gula gula darah itu sebetulnya, energi Pak, untuk kita hidup, ya. Kita punya tenaga, kita bisa berpikir, kita bisa ngomong, itu semua dari makanan yang dirubah menjadi gula. Nah, ke arah buka puasa, artinya menjelang jam-jam 11 jam kita berpuasa gitulah Pak, 10, 11, 12 jam kita berpuasa, itu kan biasanya fenomena kita di Indonesia jam kantor berubah gitu ya, supaya memberikan kesempatan kepada kita itu untuk, punya jam berbuka gitu loh. Nah, karena bareng-bareng, kita kan tahu bahwa, Indonesia ini penduduknya mayoritas muslim, artinya di bulan-bulan ini banyak sekali orang yang melakukan, puasa. Jam bukanya kan sama Pak dalam satu daerah. Misalnya kalau saya di Bandung, Bapak di mana nih? Kalau di Jakarta kan semuanya kurang lebih sama jamnya. Artinya, saudara-saudara kita yang muslim ini di jam-jam itu mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk menuju arah berbuka. Ada yang pulang ke rumah, ada yang pergi ke restoran gitu ya untuk berbuka. Nah, karena terjadi sesuatu perpindahan yang barengan, otomatis kan kondisi di jalan, apa semua kan jadi lebih hiruk-pikuk di jam itu. Coba deh Bapak perhatikan fenomena ini, pasti begitu kok Pak, setiap setiap, menjelang jam-jam itu ketika bulan puasa akan lebih sibuk. Nah, di saat itu saya suka memperhatikan orang-orang ini cenderung lebih emosional gitu. Pertama, karena gula darahnya sedang turun kan dia lebih lapar, Pak, gitu Ya, ya. betul. Tapi bukan dalam setiap kesempatan dan tidak dalam setiap kesempatan. Jadi orang-orang yang diabetes juga bisa emosian gitu, Pak, karena, kalau sudah ngomong ke sana kita bukan berbicara dalam konteks, gula darah yang turun, tapi dalam konteks, low level inflamasi dari gula darah yang selalu tinggi nggak bisa direndahkan gitu, nggak bisa balik ke level normal. Itu berbeda ya, itu berbeda secara, psikologinya, emosinya berbeda. Yang saya maksud di sini adalah fenomena-fenomena yang mungkin tidak pernah kita perhatikan, tapi itu ada gitu loh, ya. Antri di restoran, macet di jalan, menjelang jam berbuka. Nah itu yang membuat, terkadang emosi itu meningkat dan malah memperberat asam lambung, penyakit lambung yang mungkin sedang mengintip atau sedang diidap, itu menjadi ke-trigger gitu, Pak, gitu. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan saya, Pak, kalau nggak ngerti boleh tanya lebih lanjut. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Pak. Barangkali ada lagi yang mau Satu lagi bertanya Ibu atau Dewi, mau sharing silakan Ibu Dewi. sesuatu? Ibu Dewi, silakan. Baik, baik. Terima kasih loh, Sing. Selamat Iya. malam, Dok. Malam Bu Dewi. Permisi mau tanya tentang pH air tadi loh. pH ya? Iya. Karena fenomenanya kan semuanya sekarang itu pakai pH tinggi gitu kan ya. Terus Betul. justru mereka mengatakan ini obatnya masalah lambung GERD gitu kan. Nah, Iya. sedangkan lambung membutuhkan pH cuma 3 ya, 3 aja 1 gitu sampai kan. 3. Iya. Jadi kalau dia mendapatkan air yang pH tinggi justru malah merusak lambung gitu ya, Dok ya? Bentar, saya tayangkan lagi gambarnya ya. Saya tayangkan lagi gambarnya supaya apalagi kalau di sini saya lihat ada teman-teman yang praktisi, nah ini harus mengerti supaya bisa mengarahkan ke klien-klien, ke masyarakat dengan benar ya. Sebentar, gambar. Nah ini ya. Nah jadi gini, kita diinformasikan bahwa kalau ketika kita sakit, badan kita itu cenderung asam. Gitu. Ya, ketika sakit kita cenderung asam, sehingga untuk supaya membuat badan kita sehat, itu harus dibuat menjadi basa. Ya, kalau asam itu berarti pH-nya mengecil angkanya, ya, ke arah 1.
pH normal badan kita rata-rata 7 gitu ya, 7, berapa, 7, berapa, beda-beda sedikit tapi lain-lain. Jadi artinya pH kita mulai dari kulit wajah kita, lalu rambut, lalu kulit di tangan, eee, apa tuh, di mulut seperti yang digambar ini, di usus, itu semua pH-nya berbeda-beda gitu. Nah, dan badan melakukan pengaturan pH itu sebetulnya, gitu ya, jadi masing-masing. Nah, buat saya secara pribadi karena protokol mengobati dengan pH tinggi itu nggak ada, Bu Dewi, di kedokteran barat itu tidak ada, ya. Eee, jadi saya juga nggak mau bertentangan dengan para produsen pH tinggi itu, tapi teorinya nggak ada. Tidak terbukti bahwa minum pH tinggi itu membuat badan kita menjadi sehat, itu tidak ada bukti untuk itu. Kalau ingin badan kita menjadi pH-nya basa tidak asam, yang perlu dikerjakan adalah makan sayur. Sayur yang akan membuat pH kita menjadi tidak asam. Dan kalau itu semua dilakukan dengan apa sebetulnya? Itu dengan pengaturan dari kalsium, ya, kalsium di badan kita. Nah, buffer pH kita itu adanya di metabolisme kalsium salah satunya. Nah, tapi ngomong seperti itu saya cuma ngetitip satu, kalsium suplemen tidak boleh diminum terutama oleh wanita karena itu akan memperberat, eee, resiko dia untuk sakit jantung. Jadi untuk menambahkan kalsium di badan kita caranya bukan minum suplemen kalsium, ya, harus minum magnesium, makan sayur, atau minum kalsium ion. Itu beda, itu topik tersendiri, Bu Dewi. Biasanya kalau saya membahas tentang cancer, kita akan bahas ke situ. Karena jadul kalsium ini, buffer kalsium ini akan membuat seseorang bisa bisa melawan cancer, gitu ya. Nah, kita balik ke sini. Jadi sebetulnya pH badan kita itu kalau pencernaan bagus, pH-nya harus kecil, 1 sampai 3 harus asam. Nah, orang-orang yang sakit itu karena pH-nya nggak tahan dengan ini, makanya dikasih obat antasida seperti merek-merek tadi atau merek-merek yang lain supaya pH-nya naik. Sebetulnya hanya untuk menghilangkan rasa sakit, tapi itu cara yang tidak boleh dilakukan terus-terusan. Jadi kalau selama bulan puasa teman-teman supaya bisa puasanya, full gitu ya, bisa bisa penuh berpuasa, lalu mengandalkan obat antasid berarti memang sakitnya hilang, hanya sedang menimbulkan problem baru. Kenapa? Karena pH di lambung 1 sampai 3 ini sebetulnya memang akan naik. Kapan? Ketika kita memasukkan makanan. Ketika kita masukkan makanan, pH itu akan naik dari 1 sampai 3 menjadi 4 sampai 5 gitu. Nah, ketika pH-nya itu sudah naik, lambung ini akan membuka katupnya, Bu Dewi. Ini nih yang ada tulisan pylorus itu ya, ini nih pylorus, kelihatan ya? Ada pylorus itu adalah Iya. bagian bawah dari lambung. Katup ini akan membuka, salah satu sinyalnya adalah pH-nya harus naik. Kalau kita minum antacid, pH 1 sampai 3 nggak kuat nih, "Aduh sakit lambungku," gitu. Lalu minum antasida, naik dong pH-nya, jadi 4, jadi 5, mungkin jadi 5,5. Otomatis pylorus ini akan terbuka ketika dimasukkan makanan dan makanan ini belum selesai dicerna oleh lambung. Karena lambung sudah berpikirnya gini, "Aduh pH-nya udah tinggi nih, berarti udah harus diturunin ke usus," gitu loh. Nah itu akan menciptakan penyakit baru nanti, alergi, autoimun, eksim gitu ya. Kenapa? Karena terjadi disbiosis usus gitu. Nanti balik-balik lagi ke mana? Harus dibalikin lagi pH-nya. Salah satu cara yang untuk kasus ini kalau sudah ada disbiosis berarti harus harus, makan probiotik gitu. Dan probiotik di Indonesia itu tidak ada yang bagus, ya, saya kasih tahu dulu. Probiotik di Indonesia tidak ada yang bagus. Untuk memperbaiki probiotik di usus kita, itu tidak cukup 2 juta 1 bulan, ya. Kapan probiotik di badan kita rusak? Ketika Anda terlalu banyak, terlalu sering, terlalu rutin minum obat-obatan untuk lambung, itu satu. Kedua, kalau terlalu banyak minum antibiotik, itu sudah pasti probiotiknya hancur. Memperbaiki probiotik di usus kita, menambahkan kuman baik di tubuh kita, itu tidak cukup 6 bulan, ya. Saya punya pasien-pasien yang autoimun dan ternyata terbukti probiotiknya rusak, itu sudah hampir 1 tahunan itu nggak beres-beres, ya. Karena ketika probiotik di badan kita, bakteri baik di badan kita itu hancur, itu menumbuhkannya lagi itu butuh waktu yang lama, kadang-kadang berkompetisi dengan jamur. Nah,
teman-teman saya perhatikan bahwa kalau di komunitas, Nalanda atau UMS, itu belajar membuat, mungkin kefir lah, apa gitu ya, itu bisa membantu. Tapi dengan satu syarat, nggak bisa diminum terus-terusan. Ketika satu bakteri baik difermentasi lalu kita konsumsi, itu sebetulnya ada rumusnya. Jadi nggak sesederhana gini, pokoknya minum, kefir aja, karena dia mengandung probiotik, nggak bisa. Kenapa? Karena strain atau jenis bakteri baik itu bermacam-macam dan kita harus variasi, nggak bisa cuma satu. Karena kalau satu tetap akhirnya jadi overgrowth, artinya bakteri itu jadi dominan. Akhirnya bakteri baiknya menjadi bakteri jelek, gitu, ya. Jadi ini sesuatu hal yang sebetulnya rumit, ya, tapi bisa dimulai dengan cara berpuasa yang benar, lalu kalau memang minum punya kebiasaan minum air alkali boleh, hanya, tidak boleh diminum 1 jam dan, sebelum dan sesudah makan itu tidak boleh minum alkali, gitu Bu Dewi. Izin dokter satu lagi, ini yang lagi tren kan tentang diet keto itu, pemahamannya seperti apa ya Dok? Sehingga kita tidak perlu banyak karbo gitu, Diet atau tidak keto itu, diet yang tinggi lemak, rendah protein dan, karbohidrat itu betul-betul kalau bisa betul-betul ya boleh dianggap 0 gitulah. Ya, jadi itu adalah merubah metabolisme badan kita dari metabolisme karbohidrat menjadi metabolisme lemak, gitu. Itu ada syaratnya bahwa fungsi liver dengan fungsi ginjal badan kita harus bagus, karena metabolismenya ada di situ. Kalau karbohidrat kan metabolismenya adanya, di pankreas dengan insulinnya, gitu. Itu sih mirip seperti gini Bu Dewi, kalau kalau diet keto itu, keto yang betul-betul keto ya, itu artinya merubah mobil dari bensin menjadi solar. Bahan bakarnya dirubah. Artinya mesinnya, badan kitanya tuh harus di-setting dulu, disetel dulu supaya bisa mengolah lemak gitu. Nah itu umumnya ketika badan kita berubah dari metabolisme karbohidrat menjadi metabolisme lemak, itu 2 minggu seperti orang sakit. Tapi kalau lolos, selesai. Artinya, berhasil. Dan orang yang diabetes itu bisa jadi bagus. Orang-orang yang pikun, demensia itu jadi bagus gitu. Kenapa? Karena selama ini yang memang banyak merusak badan kita adalah gula, karbohidrat. Jadi ketika dirubah menjadi metabolisme lemak, badan kita akan jauh lebih baik. Dengan syarat organ kita yang untuk mencerna lemak itu dalam keadaan yang bagus. Kalau kalau enggak, ya nantinya tetap masalah gitu loh. Ya, jadi masalah. Nah, ketika metabolisme lemak sudah terjadi, sudah lolos, kemasukan karbohidrat rada banyak aja sedikit, badannya juga langsung sakit karena badannya nggak terbiasa untuk mengolah itu, gitu. Terima kasih dokter. Ya. Satu pertanyaan lagi aja ya, sudah malam nih. Barangkali teman-teman mau istirahat. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Mohon kontaknya dokter, Dokter Gunadit, mohon kontaknya, hilang kontaknya sama saya biasa. Kontak ini. Iya. Saya ada di grup Tung Ikung Pak, cari di situ deh. Ada. Iya, iya terhapus grupnya juga, handphone saya udah ganti juga ini handphonenya. Oh iya iya, sebentar. Sebentar ya Pak, saya mau menambahkan dulu buat teman-teman bahwa, komunitas Tung Ikung ini, sebetulnya sebagian dari body space medicine, teman-teman ya. Mungkin, ada yang sudah tahu, tapi yang buat belum tahu ini sedikit sedikit, info bahwa senam Tung Ikung itu adalah bagian dari ilmu body space medicine gitu ya. Jadi ilmu yang menggerakkan energi di, ruang tubuh kita gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah di terapi ataupun yang sudah tahu ilmunya, mungkin paham. Nah, di tahun ini BSM Indonesia ini sudah berumur 15 tahun ya, dan
kami berencana untuk memanggil guru ya, guru dari China, anaknya Ko Lause ya. Ko Lause itu adalah foundernya dari Body Space Medicine Indonesia. Lause Hilman adalah salah satu yang di Indonesia yang pernah berguru langsung ke Ko Lause gitu ya, dan Lause Hilman yang membesarkan Body Space Medicine Indonesia ini di Indonesia ya. Jadi 15 tahun ini kita akan memanggil mereka, jadi akan ada satu event, saya ada di kepengurusan ini gitu ya, dan diminta untuk jadi panitia juga. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendengar langsung pengajarannya, lalu mengikuti acara-acaranya, ya perhatikan di grup ini dan di Zoom ini yang akan ada terus. Lalu di grup Tung Ikung gitu ya, perhatikan itu karena kita menuju ke acara akbar perayaan HUT BSM Indonesia yang ke-15 ini kurang lebih di bulan Oktober, teman-teman ya. Nah, sepanjang dari bulan Februari ini sampai ke bulan Oktober kita akan mengadakan acara-acara khusus gitu ya. Acara-acara khusus yang supaya teman-teman nanti ke acara akbar itu mendapatkan manfaat yang besar ya, baik untuk para praktisi ataupun untuk yang awam gitu ya. Jangan sia-siakan waktunya, susah sekali untuk memanggil guru-guru ini untuk datang ke Indonesia karena di sana pun mereka amat sangat sibuk, belum tentu ilmu yang mereka bagikan itu bisa kita dapat di waktu-waktu yang mendatang gitu ya. Karena kan banyak sekali tema yang bisa dibahas, tema yang itu belum tentu ada lagi nanti gitu, dan ini tidak artinya acaranya offline. Kita akan bertemu bersama-sama di gedung, bisa bersilaturahmi gitu ya. Pengumuman-pengumuman dan acara-acara terkait ini ya teman-teman amatin, pantau di Zoom Tung Ikung ini dengan di grupnya BSM. Buat Bapak yang tadi Pak, nanti invite lagi aja, itu masuk lagi Pak. Ya, oke, mungkin itu Lapsa ada yang mau ditambahkan, Lapsa Hilman? Eh, Kelihatannya kita cukup untuk malam hari ini. Ya, nanti kita lanjut minggu depan lagi dengan senam Tung Ikung, dan juga nanti Dr. Gunadi akan sharing-sharing lagi dengan berbagai topik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang setia mengikuti program senam ini dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita selama pasca pandemi ini ya. Yang dikatakan pandemi udah lewat tapi masih banyak juga orang yang sakit. Jadi kita perlu jaga kondisi tubuh kita agar jangan sampai kita muncul lagi berbagai penyakit yang baru. Oke, terima kasih Dr. Gunadi. Selamat malam untuk sahabat-sahabat semua. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Ya, selamat malam. Saya Lip ya. Ya, terima kasih Pak dokter. Tidik, nanti kita join lagi di sana Pak. Banyak pengumuman dan acara-acara ya. Mudah-mudahan bermanfaat Ya, ya. bisa dimasukkan kontak ini, Dok. Ya, saya sudah chat di situ Pak. Nanti Bapak kontak saya masukkan lagi ke grup Tung Ikung. Nanti Bapak ada mau bertanya apa-apa bisa di situ kita diskusi ya. Oh, sudah dicek nomornya, kontaknya, Dok. Ya, sudah ada Pak, sudah ada di chat, atau kalau nggak tanya sama Cindy. Oh ya. Paling begitu ya. Ya, terima kasih. Akan saya akhiri ya. Selamat malam.